Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi dengan Mazhab Semolowaro, tetap di Forum Sawo. Kita kedatangan tamu dari ini yang pakai baju merah ini perwakilan dari komunitas mana ini? Kenalan dulu ya. Nggak punya komunitas mas. Organisasinya apa? Kalau dipaksa organisasi namanya Huri, nama organisasinya itu di Surabaya Utara. Jelaskan lah, Huri itu apa? Sedang tidak jadi bagian dari kampus karena sudah diusir dari kampus. Sudah purna. Dulu sempat kuliahnya di Trunojoyo Madura itu. Kalau jurusan psikologi di ilmu sosial ilmu budaya. Sekarang tinggal di Surabaya, ya syukur uri-uri budaya sama literasi di Surabaya Utara. Udah kenal ya. Selanjutnya ini teman-teman dari UINSA ya. Ini tolong perkenalkan juga dari Untak ini dari komunitas mana nih? Monggo. Salam, sugeng rahayu bagi kita semua. Saya Udin dari mahasiswa FISIP UINSA. Untuk saat ini saya lebih bergeliat di komunitas stigma, rintisan sama teman-teman bersama. Cuma kalau dikatakan pernah terlibat di berbagai kebanyakan sih di komunitas yang sifatnya literasi seperti Aliansi Literasi Surabaya dulu itu. Terus yang kedua di Tenda Buku Surabaya. Hanya itu saja, mungkin kalau yang lainnya cuma nimbrung-nimbrung Mas ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Roni. Saya kuliah di Untak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Untuk kesibukan kali ini saya bergelimut di BEM Fakultas Ekonomi di bidang pendidikan. Iya, perkenalkan salah satu HRD kebanggaan Untak. Nama saya Hamada. Oke, itu tadi perkenalan dari teman-teman ya. Kali ini kita kedatangan dua tamu, satu dari organisasi Hore, satunya lagi dari Stigma ya. Baik, kita langsung saja mulai perbincangan kita kali ini mengenai Ki Ageng Surya Mentaram, falsafah hidup atau ilmu kebahagiaan. Saya serahkan langsung kepada moderator malam hari ini, yaitu Banu Prasetyo, Esfil, Empil. Monggo dipersilakan. Terima kasih kepada teman-teman, apresiasi tinggi saya berikan kepada yang menyelenggarakan acara ya. Pada Forum Sawo terima kasih juga untuk terus mengedukasi melalui channel-channel dan kanal-kanal yang tersedia di YouTube. Nah, jadi kita bahas Ki Ageng Surya Mentaram ya. Yang pertama kali kenapa saya menginisiasi dan teman-teman, kenapa saya ingin bahas ini? Ada semacam kegelisahan dalam diri saya di era revolusi industri 4.0, terutama juga di pendidikan tentunya ya. Nah, kemarin itu saya ketemu teman saya gitu. Jadi teman saya itu kedokteran. Beliau kedokteran, lalu saya ngobrol sama dia. Kenapa sih kalau lulusan luar negeri yang tidak di Indonesia itu tidak bisa membuka praktek di Indonesia gitu? Nah, dia mengatakan begini. Karena pelajarannya beda mas, satu orangnya beda, organnya beda mungkin, lalu juga iklimnya juga beda, jadi endemik atau faktor pembawanya itu beda. Nah, lalu ketika saya di ilmu sosial ngobrol-ngobrol juga di komunitas Sawo, Pak, yang beberapa kali kita ngobrolin itu tentang ilmu sosial dan tokoh-tokohnya katakanlah. Sekarang kita lagi gandrung-gandrungnya revolusi 4.0, 4.0. Itu kan teorinya Klaus Schwab tahun 2016. Terus kita semuanya dalam lini itu ikut. Terus lagi SDGs, kita ikut-ikutan. Dulu sebelum SDGs ada MDGs. Kita juga ikut-ikutan. Nah, hati kecil saya tuh berkata gitu, loh, kenapa kok ilmu sosial nggak bisa seperti itu? Saya ketemu sama Bung Daru, Bung Hamada dan teman-teman psikologi, pasti bahasnya kalau psikologi itu siapa? Freud. Kayak nggak ada tokoh lain aja gitu loh. Nah, sama juga di ilmu sosial juga gitu. Kenapa kok kita tidak berkiblat pada tokoh-tokoh yang sudah kita punyai gitu loh. Nanti kalau misalkan tokoh barat apakah tidak bisa dengan alasan medis tadi? Loh enggak, iklimnya kan lain, corak pikirnya kan lain, kan gitu.
Nah ini saya kira menarik ya, karena Ki Ageng Suryo Mentaram ini menurut saya seperti Foucault ya, kalau kita baca Foucault. Jadi dia punya laboratorium yang buat penelitian dia bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Kalau kita baca kisah hidupnya, saya flashback sedikit, dia keturunan keraton tapi dia meninggalkan semuanya, jual semuanya untuk mencari apa itu sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Dan for your info aja, bahwa Suryo Ageng Mentaram ini juga ditulis oleh salah satu profesor di Indonesia, yaitu Profesor Darmanto Yatman ya, salah satu pendiri Fakultas Psikologi di Undip. Dia menulis bukunya itu Psikologi Jawa ya, Psikologi Jawa. Nah, sekarang saya berikan untuk pembukaan kepada yang mau memantik dulu. Apakah mungkin kaitannya psikologi dengan Suryo Mentaram? Ini kaitannya yang kawruh jiwanya ya. Silakan. Kamu lah, Pak. Oke. Ini banyak pematerinya dari tadi. Kalau misal ngacu dari buku ini, Pak. Sebenarnya kalau saya ketemu sama orangnya belum sempat ketemu gitu. Dari 11 wejangan. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram itu punya 11 wejangan. Dan itu sudah termaktub pada buku ini. Nah, salah satu yang menarik untuk ngomongin industri 4.0. Jadi salah satu wejangannya itu berbunyi tiru-tiru ora tiru jalaran sing ditiru ora tiru-tiru. Nah. Ya. Memang saya orang Madura secara etnis. Nah, bukan kan ketahuan, berarti saya itu ahli linguistik gitu. Oh, betul. Nah, tadi kan sempat disinggung gitu. Kenapa kalau ngomongin kajian psikologi yang dibicarakan Sigmund Freud? Kemudian kenapa kalau kajian ilmu sosial dan semacamnya sampai ke kesehatan ya, kedokteran itu kok harus luar gitu? Ya kalau kita ngobrol tentang Ki Ageng Suryo Mentaram, ini berarti kita sedang tidak otentik. Kita sedang tidak asli gitu. Padahal kalau kita ingat salah satu isi dari Trisakti ya, itu kan berkepribadian di bidang kebudayaan kalau nggak salah. Berarti kalau nanya kepribadian bangsa ya harus tahu kebudayaan kita. Salah satunya juga nilai-nilai. Nilai-nilai itu salah satu yang dihubungkan sama Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya salah satu wejangan tadi, tiru-tiru ora tiru jalaran sing ditiru ora tiru-tiru. Nah, apa hubungannya sama masyarakat saat ini? Ya ini mohon maaf gitu loh. Riset saya Pak di Madura itu tentang kepuasan hidup pemelihara sapi sono. Itu memang sengaja harus mengungkap salah satu kebudayaan. Variabel psikologinya, apa variabel psikologinya? Itu kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup itu apa ya? Menarik. Karena ini loh aslinya orang Indonesia itu bahagia itu ketika membahagiakan orang lain. Kalau di sini itu masuk ke wejangan yang pertama. Saya coba buka dulu ya, biar tidak salah melafalkan. Nah, di wejangan pertama itu ora ono kepenak liyane ngepenaki lian. Jadi tidak ada kebahagiaan dibanding membahagiakan orang lain. Nah, itu salah satu keautentikan kita. Saya tidak tahu kalau di barat itu proses membahagiakannya seperti apa. Yang saya tahu kalau ngomongin Sigmund Freud, kebahagiaan itu orientasinya pada seks. Itu pada seks. Walaupun ada sih tokoh psikologi yang hampir mirip dengan Ki Ageng Suryo Mentaram dalam urusan cinta, yaitu Erich Fromm. Bahwa Erich Fromm itu cinta itu memberi bukan meminta. Dan ini masih selaras gitu loh. Kalau nanya bagaimana memperoleh kebahagiaan, ya ini berarti kita harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita balik pada otentik tadi, Pak. Otentik itu kalau misal saya boleh ngasih contoh dalam bidang pendidikan, tadi disinggung pendidikan. Di dalam pendidikan itu di buku Kebudayaan Nusantara itu disinggung ada tokoh yang namanya kalau nggak salah Imam Syafi'i. Dia di Sumatera atau Sulawesi gitu. Ada 5 poin pada nilai-nilai pendidikan dan sepertinya itu tidak dipakai.
pendidikan itu salah satu porosnya, salah satu tingkat keberhasilannya tidak hanya urusan nilai, tapi pendidikan juga harus menemukan potensi. Tapi kalau misalnya saya berani survei sih, ayo kita turun ke pendidikan, ke SD, SMP, SMA, ya, bahkan sampai SMK yang sudah kejurusan, si pelajar ini sudah menemukan potensinya enggak? Dan saya tidak yakin kok. Tidak yakin si pelajar itu sudah menemukan potensinya. Kecurigaan saya, mohon maaf, ini ada nilai yang memang maksud dari pendidikan itu tidak tersampaikan. Nanti kan juga ada Mas yang bergerak di bidang literasi itu. Buktinya di bidang literasi. Kita ini apa ya? Di peraturan Mendikbud di literasi itu kan arahnya punya gerakan literasi Mendikbud itu. Tapi nyatanya mohon maaf gitu loh. Maksud dari literasi itu kan belajar sampai mati. Dan itu nilai kita gitu loh. Sebenarnya belajar sampai mati, Pak, gitu loh. Tapi kalau turun ke lapangan, tadi saya ke salah satu sekolahan, salah satu SMA di Surabaya itu enggak kok gitu. Buktinya kalau sudah SMA berhenti belajar. Padahal pendidikan yang sesungguhnya itu ya sampai seterusnya kita terus belajar. Jadi sementara mengenai keautentikan itu mulai dari pendidikan, karena seringnya kita mencatut teori-teori barat kita terapkan di sini, kita sampai lupa pada pemikiran-pemikiran yang sudah ada. Dan itu bahasanya Ki Ageng Surya Mentaram, seniru-nirunya kita itu kepada siapapun itu enggak bisa. Di sini itu sudah sangat tersurat. Misal saya mengagumi Bung Karno, saya meniru Bung Karno, mulai dari berpidato, mulai dari berdiplomasi, mulai dari ngomong apapun sampai berpakaian, seniru-nirunya saya kepada Bung Karno itu tidak akan mirip, karena manusia itu otentik gitu. Yang perlu kita bangkitkan saat ini mengenai industri itu, ya kita harus sadar gitu loh, kalau kita punya kemampuan dan itu perlu untuk pengembangan potensi, supaya kita sadar kemampuan kita di bidang mana. Ya itu sih sementara, monggo. Satu poin jelas bahwa kita tuh tidak genuine, ya, tidak otentik. Saya isi sedikit tentang Surya Mentaram bahwa penemuannya itu juga otentik dalam dirinya sendiri ketika dia harus meninggalkan keraton lalu kemudian menetap di desa Bringin gitu ya. Lalu dia selalu masih saja merasa sedih karena Surya Mentaram ini hidupnya sial mulu gitu. Kayak Tipakai mungkin. Jadi anaknya masih kecil mati, istrinya juga meninggal, eyangnya juga tidak boleh dikuburkan di Imogiri kan gitu ya, dikuburkan di raja-raja. Lalu dia pergi jual semuanya, jual hartanya, dikasih jual apa namanya itu hewan-hewannya, dikasih belantiknya, dikasih yang Rojokoyo dijual kasih belantiknya. Lalu mobilnya dijual kasih sopirnya, rumahnya dijual kasih pembantunya, sampai dia pun nggak punya apa-apa. Belum ada apartemen. Waktu itu belum ada. Nah, penemuan dirinya saya highlight saja, penemuan diri otentikasinya itu kan ketika dia sholat malam itu ya. Ketika sholat malam lalu dia apa ya, semacam eureka gitu kan, menggugah istrinya. Tapi menggugah istrinya bukan untuk hal-hal yang tertentu ya. Menggugah istrinya, dia mengatakan, "Saya sekarang sudah tahu siapa yang membuat saya itu sedih. Saya sudah tahu siapa yang membuat saya senang. Ternyata ya si Surya Mentaram itu sendiri." Nah, makanya dia ada giumnya yang paling terkenal adalah saiki neng kene eng kene aku gelem. Jadi dia tidak dijajah oleh keadaan-keadaan, kondisi-kondisi itu dia yang membuat sendiri kebahagiaan dalam dirinya sendiri gitu. Nah, sekarang saya mau ke kira-kira mungkin ke Pak Didi dulu nih. Enggak Pak, Anda provokator. Nah, gini Prof ya. Jadi tadi secara ini sudah diterangkan Mas, mohon maaf Mas Miftah. Jadi kita kok tidak otentik Pak, sampai pendidikan tidak otentik. Kira-kira kan sampean mewakili FISIP ini. Ini ada apa ini kok tidak otentik ini secara politik sosial ini ada apa-apa? Apakah kita memang terbelakang Pak? Monggo Pak. Allahu Akbar. Iya. Ya mau mewakili FISIP.
Tapi kalau saya mewakili FISIP terpaksa saya pakai kacamata FISIP, Pak. Silakan, Pak. Kabur, Pak, ternyata. Saya menggunakan kacamata mbah saya saja. Mbah saya. Ya, yang di desa sana yang tidak bergelar tetapi ilmunya pernah saya ambil. Nyambung dengan Mas Miftah tadi, dikatakan bahwa mencari manusia itu kalau bisa mencari yang otentik, original. Persoalannya adalah terkait dengan host tadi udah memberi stimulus bahwa revolusi industri 4.0 itu dalam kaitannya dengan psikologi ala timur yakni Ki Ageng Surya Mentaraman ini nanti ketemunya di mana. Nah, saya ingin meracik dari situ saja. Manusia otentik itu tidak ada. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap manusia ketika dia sudah dilahirkan, dia punya fisik, dia punya penginderaan, dia punya injeksi-injeksi dari eksternal dirinya yang mau tidak mau itu harus diterimanya. Nah, injeksi dari eksternal inilah yang nanti akan membentuk pola pikirnya, mindsetnya, karakternya, lagak lagunya, gesturnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat manusia itu makin kesini, makin kabur, makin tidak cetha, makin terhijab, makin tertutup oleh kamuflase atau jubah-jubah yang dilekatkan oleh kebudayaan. Jadi kebudayaan makin ke sana, makin modern, manusia makin kehilangan otentiknya itu. Makin sulit menemukan manusia itu yang sebelah mana, makin sulit. Akhirnya mengapa ajaran Ki Ageng Surya Mentaraman dianggap ilmu tua? Karena biasanya orang itu kalau sudah berusia tua itu punya waktu, punya kesempatan untuk menelisik, mengungkap, membuka tabir-tabir yang tadinya menghijab dirinya untuk mencari kesejatian dirinya itu. Nah, sehingga ada kata-kata zaman dahulu bahwa iki ilmu tuale, awakmu durung cukup umur untuk ngelmu iki. Itu saya memahami sekarang kenapa? Karena generasi yang masih muda itu adalah generasi yang masih labil, generasi yang gampang memperoleh stimulus, generasi yang masih giat-giatnya belajar. Persoalannya adalah kata belajar di situ dimaknai mencerap apapun yang ada. Apalagi modernitas melegitimasi bahwa belajar itu hanya sektor ini. Itu cilaka itu. Kamu harus paham matematika, kamu harus fisika, kamu harus kimia, kamu harus paham industri, kamu harus paham pemasaran dan seterusnya. Itu yang dianggap belajar oleh orang modern, oleh saintis. Sementara yang dimaksud mbah saya, belajar itu ngelmu itu. Ngelmu kuwi angel ketemu, tinemune kanthi laku. Artinya ada amalan dalam penghayatan. Jadi menghidupi cerapan empiris di seputar dirinya itu menjadi laku dirinya. Justru disitulah ngelmu. Ndak sekedar kaweruh. Nah, orang-orang modern ini jumbo ya dalam mengistilahkan kaweruh dengan ilmu. Menurut Jawa itu sekedar kaweruh, bukan ilmu. Tapi menurut orang modern, menurut kaum saintis itu ilmu. Padahal itu hanya kaweruh. Nah, kenapa harus ngelmu? Karena upaya besar manusia untuk menemukan dirinya ini agar segera diperoleh. Dengan cara apa? Menarik dirinya dari injeksi-injeksi eksternal tadi supaya dia kembali ke originalitas dia sebagai manusia. Di titik mana itu? Di titik nafs. Nek jere Ihya Ulumuddin itu kan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Jadi bisa mengidentifikasi di mana amarahnya, lawamahnya, sufiyahnya, mutmainahnya itu diidentifikasi betul dengan cetha. Dan empan papannya itu diterapkan secara benar, baru disitulah manusia bisa menemukan dirinya. Nah, selama ini yang dianggap manusia itu siapa?
selama ini yang dikira oleh kita manusia itu sebenarnya adalah konstruksi bikinan dari injeksi luaran tadi itu. Oleh industri, oleh kapital, oleh sistem nilai, oleh pranata hidup, oleh milieu-milieu yang disuplaikan kepada kita. Pak, aku rasa kakek sakmuna ya. Nah, Dunia memang rasa kakek ben roto. Iya. Tadi kamera. Ya. Tadi perwakilan generasi yang penuh pengalaman sudah menceritakan ya mbahnya Bung Didin tadi, Prof Didin ya sudah. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal apa namanya itu mahasiswa sekarang, pemuda sekarang itu belum Jawa Pak jarine Pak ya. Belum Jawa. Kalau orang Jawa itu bilang, wah, nah ono bocah-bocah nakal itu dibilang, wah, arek iki urung Jawa gitu. Gak Jawa sampean. Nah, ini saya mau nanya anak-anak yang masih muda ya. Masih muda. Ini apakah secara psikologi memang tapi saya nggak mau denger ya. Nanti Anda mengatakan kalau tahapan Freud emang gitu Pak, bayi emang oral nanti sudah bosan saya. Yang lain nih, ya saya minta agar menimbulkan pengetahuan baru. Siapa ini? Itu Pengetahuan baru, oke. Kalau dari Ki Ageng Suryo Mentaram sendiri, sebenarnya ya tetap ke Freud. Loh iya, kenapa? Karena ketika Ki Ageng Suryo Mentaram itu menduda selama 10 tahun, akhirnya dia nikah, itu anaknya langsung 6 loh. Ya, saya cuma nyampein anaknya 6 gitu aja. Dan kan Suryo Mentaram itu cenderung melihat pada dirinya sendiri dan melepaskan diri pada rasa-rasa untuk di sekelilingnya, pada keterikatan rasa untuk benda-benda dan zat-zat yang di sekelilingnya. Selepas-lepasnya Suryo Mentaram sebenarnya dia tetap membutuhkan orang-orang lain. Makanya terjadi forum Sawo pada zaman dahulu. Sawonya Suryo Mentaram. Taman siswa. Sawonya Suryo Mentaram ya salah satunya Ki Hajar Dewantoro dan kawan-kawannya gitu. Jadi tetap butuh lingkungan sosial sebenarnya. Tapi pada zaman now itu agak sulit ya untuk menerapkan ilmunya Ki Ageng Suryo Mentaram. Memang pada kebahagiaan tertentu uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli Lamborghini gitu. Dan jadi ya uang itu bahagia juga gitu. Ngomong HRD apa psikolog? Yang jadi memang ada penyatuan tujuan, penyatuan persepsi sehingga dulu Indonesia dijajah 300 tahun katanya itu susah nyatuin persepsinya orang Indonesia. Karena orang Indonesia yang di kalangan bawah cenderung ya antipati terhadap keilmuan dan lain sampai orang Belanda itu putus asa dalam memberikan pendidikan pada orang Indonesia gitu. Jadi hal itu baru dibuat akhir-akhir ini ketika sains mulai booming sehingga ada penyatuan persepsi sehingga tujuan kita, cita-cita kita cenderung sama, yaitu ya semua orang pengen kaya, semua orang pengen jadi pilot, semua orang pengen jadi dokter, semua orang pengen jadi jadi ya akhirnya cita-cita kita jadi sama. Padahal menurut saya untuk orang Indonesia harusnya yang banyak itu bercita-cita untuk pada bidang agraria, pada bidang maritim. Harusnya seperti itu. Tapi ya itulah manusia itu. Enggak bukan manusia. Dan ketika Suryo Mentaram
mencoba mencari dirinya, kenapa kok bisa dia stres dan kan itu sebenarnya depresi aja dulu ketika jadi ketika Surya Mentaram itu depresi, sebenarnya itu salah satu jadi ketika Surya Mentaram stres, depresi, akhirnya dia menyendiri ya kan, jadi kuli, jualan batik dan lain sebagainya. Akhirnya dia sampai menemukan dirinya. Dan kadang kita itu butuh kesendirian. Mungkin itu yang ingin disampaikan dulu dan kita tidak butuh. Tapi kalau tadi ada perkataan bahwa manusia itu tidak pernah otentik, saya punya pandangan lain bahwa manusia itu iya otentik, karena kalau artificial intelligence itu susunan algoritma, maka manusia ini ya susunan maha algoritma gitu. Jadi kita juga rumus-rumus sebenarnya yang disusun dalam otak kita gitu. Jadi ya ada keotentikan walaupun itu dipengaruhi budaya dan lain sebagainya akhirnya. Dan kalau tidak otentik, saya rasa Ki Ageng Surya Mentaram tetap mendapat turunan genetiknya dari keraton-keraton dan lain sebagainya, sehingga pemikirannya bisa agak mendalam tentang jiwa dan lain sebagainya. Dan saya rasa Ki Ageng Surya Mentaram juga membaca buku-buku psikologi dulu, karena pada tahun ya pada abad 20-an itu kan lagi booming-boomingnya ilmu psikologi, dan beberapa masuk ke Indonesia. Ya saya rasa Ki Ageng Surya Mentaram membaca itu, karena Ki Ageng Surya Mentaram kan bukan kalangan priai, bukan kalangan rakyat bawah. Jadi dia akses keilmuannya juga ada. Jadi sepertinya tetap ada hubungannya juga dengan ilmu-ilmu barat, walaupun itu akhirnya dimentahkan sendiri dengan teori ketimurannya sendiri yang menjadikan dirinya sebagai objek atau subjek dari penelitiannya. Itu aja mungkin. Nah ini mohon maaf, dari UIN fakultas apa Mas? Saya fisip. Nah fisip ini cocok ini. Padahal ya enggak juga sih. Enggak apa-apa. Nah ini soal pencarian diri tadi. Nah saya mau ke sekarang dulu ya, mau fenomena sekarang. Karena sekarang itu kan anak-anak muda itu katanya mencari jati diri. Padahal jati diri di Semarang, di Jatingaleh itu ada jati diri. Nah ini saya mau nanya anak-anak muda yang sekarang itu bagaimana bentuk atau proses pencarian jati dirinya. Apakah harus kayak Surya Mentaram tuh, kawin habis itu anaknya 6? Ya terima kasih sebelumnya. Bicara pencarian jati diri ya bagi pemuda kontemporer saat ini, saya kira mungkin kalaupun ada kesamaan pasti ada perbedaan, karena zaman pun juga berbeda dalam segi perubahannya. Tetapi saya berangkat dari pembicaraan Mas tadi mengenai dunia pendidikan. Ya, Mas Miftah mengenai dunia pendidikan. Karena ada hal yang perlu digarisbawahi sebelumnya. Pertama, di sisi lain maksudnya bahwa sebenarnya pemberangkatan saya mengenai pencarian jati diri itu dimulai bukan ini ya. Niatan saya kuliah dulu itu bukan untuk ini, soalnya untuk coba-coba aja. Karena dulu saya pernah dapat kesempatan kuliah, tapi saya tidak kuliah sehingga saya nganggur 2 tahunan. Saya lebih banyak berkeliling di Embongan, sehingga kalau saya kuliah saya kebanyakan tidur di kelas, makanya itu Sama kayak Mbak. saya kebanyakan tidur di kelas karena harus kerja juga, kuliah dan lain-lain. Jadi lebih banyak belajar di Embongan, kesana kemari. Nah kembali lagi kepada pencarian jati diri. Sekarang kalau kita lihat pendidikan ya saat ini di perguruan tinggi terutama, bahwa akses pengetahuan yang terjadi itu hanya pada satu ranah konseptualisasi dia, jari-jari dan lain-lain, sehingga dalam hal autentifikasi dia susah untuk menemukan kejati diriannya, karena dialektika dengan realitas itu tidak terjadi. Nah,
dialektika dengan realitasnya itu kan. Nah kan, karena dikira gitu kan, dikira semakin banyak baca buku itu semakin banyak hal yang diketahui, itu memang iya, tapi jangan sampai yang diketahui itu mengintervensi dirinya gitu kan. Kalau kita kembali kepada Ki Ageng Surya Mentaram, saya hanya sedikit mengetahui ya karena ada beberapa hal mungkin yang secara kesamaan juga. Karena ketika saya membaca beliau sedikit saja itu kenapa kok hampir-hampir ada kesamaan seperti konsep wahdatul wujud, teori disposesi, falsafat dan lain-lain itu. Itu tidak saya dapatkan di kampus, tapi itu saya dapatkan di embongan gitu. Nimbrung dan lain-lain. Nah, kesamaannya ada apa? Kesamaannya bagaimana cara seorang siswa ataupun seorang pencari jati diri itu melakukan satu bentuk teorisasi ke dalam dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga konsentrasi yang dia lakukan bukan hanya dalam satu basis penelitian di luar dirinya, yaitu kalau kita berbicara ranah lembaga ataupun humaniora ya, untuk membuka tabir ataupun hijab dalam ranah sosial kita harus melakukan penelitian. Tapi kalau dalam diri itu ada ranah penelitian sendiri, yaitu kita harus memusatkan dan melihat satu gerak ataupun kehendak kita. Ada nanti itu teori gerak substansialnya nanti, misalnya seperti itu. Nah, dalam pencarian jati diri kita sudah terintervensi oleh dunia luar gitu kan, tapi kita semakin nyaman dan kita juga jarang mau muhasabah dan merenungi apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Misalkan sisi lain ya, kuliah gitu kan, kuliah ini jangan-jangan adalah satu bentuk hegemoni daripada dunia luar. Entah itu yang kebutuhan saat ini ijazah misalkan seperti itu, padahal kalau kita cari substansialnya tidak ada itu hubungannya kuliah sama kerja. Kalaupun ada itu sifatnya hanyalah satu bentuk instrumen. Karena pendidikan dalam pencarian jati diri itu seharusnya pendidikan yang mana itu mengajarkan dia pada satu pengejawentan yang dalam satu tutur berbicara siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sehingga kalau dikatakan sampai kapan pendidikan itu terjadi, saya kira bahwa pendidikan itu adalah cara di mana kita menuju kebahagiaan dan menuju kematian. Bukan sampai mati tapi memang menuju kematian, dan saya kira nanti ada gerak substansialnya nanti. Nah, dan yang paling penting dalam proses pencarian jati diri adalah bahwa dalam dialektika hidup dan lain-lain kita harus kembali pada akarnya. Semakin kita banyak banyak baca buku, semakin kita banyak diskusi, terkadang kita itu malah ingin menjadi ciri khas orang lain. Dan yang paling bahaya kita durhaka sama ibu kita sendiri kan, karena kita sudah mengcopy paste, dan itu kita lihat nanti kalau argumentasi dari teman-teman itu neraca kebenaran yang dipakai itu adalah menurut Sigmund Freud, menurut Carl Jung, menurut Hegel ya kan, ataupun menurut Mottohari, Alisari dan lain-lain. Jadi menurut itu semakin hari kita lihat bahwa ini semakin jauh dari realitas yang kalau dibilang kasunyatan ini. Tapi terlepas daripada itu saya kira sedikit saja seperti itu mungkin. Nah, mari. Terima kasih sebelumnya. Ini memang menarik ya. Kalau nggak menarik ngapain kita di sini? Nah, ini ngomong tentang realitas dan epistemologi. Saya baca sedikit tadi itu mau nyambungkan gitu ya. Nah, ini kayaknya perlu filosof ini. Kalau kita ngomong realitas, epistemologi, jati diri, nah ini harus difilosofiskan. Ini kayaknya kita masih terurai ini antara realitas, apa itu realitas, lalu kemudian pemikiran yang tadi penemuan diri, yang bisa dikatakan jati diri, lalu jumbuh tadi menjadi, jadi kan istilahnya Surya Mentaram kan gini, realitas ketemu jati diri, terus jadi kawruh kan gitu Pak. Nah ini kira-kira proses secara filosofisnya bagaimana. Kita nggak boleh sembarangan, kalau filosofis itu nggak boleh sembarangan. Dalam undang-undang itu menimbang itu alasan filosofis yang tidak boleh sembarangan. Makanya ya konsideran menimbang itu tidak boleh sembarangan. Makanya kita berikan kepada orang yang punya yang capable untuk ngomong ini yang tidak sembarangan. Menurut saya kalau beliau berbicara itu bukan ngomong tapi sabda. Ini silakan. Waduh. Enggak, saya nggak mau sabda lah ya. Nggak mau. Nanti, nah iya, nggak boleh. Nanti disesatkan nanti. Nggak boleh ya. Saya cuman mau nyumbang sama kayak yang lain lah. Posisi saya sama. Ini megangnya gini nggak apa-apa ya? Megangnya gini. Oke.
Dulu gini, sekarang gini. Oke, tadi seru sekali ya, teman-teman sudah membahas dari banyak sekali angle. Tapi temanya kita tetap dalam core Suryo Mentaram ya, perspektif Suryo Mentaram. Jangan enggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau menggunakan Freud itu sebagai kacamata ya. Saya pikir itu salah satu pilihan yang mungkin agak sedikit titis, kalau orang Jawa ngomong itu agak sedikit jitu gitu. Nah, ya bisa dikatakan jitu lah. Akurasi kebenarannya itu mungkin ya nggak bisa memang mendekati kebenaran sempurna, itu nggak bisa. Nah, kalau saya sumbangannya cuman gini. Saya kan pernah saya membaca. Saya nggak pernah belajar Suryo Mentaram, tapi membaca sedikit. Sampai akhirnya saya menyudahi pembacaan saya terhadap Suryo Mentaram itu karena ya selain ada yang lebih kompeten seperti teman saya yang jadi host ini, yang lebih kompeten, dan teman-teman yang lain bahkan dikaji sebagai indigenous psikologi ya di kampus itu di Yogyakarta, akhirnya membuat saya berhenti. Ya udahlah, saya pensiun aja lah belajar Suryo Mentaram. Saya cuman dapat sedikit di konsep Kromo Dongso sama aktualisasi dirinya di puncaknya itu ya, yang ketika dia mendapatkan istilahnya pencerahan itu. Saya berhenti karena saya lebih tertarik pada yang lebih sepuh gitu ya, lebih lama durasinya. Saya karena melihatnya itu hampir sama dengan konsep Buddhism, terutama Buddhisme yang bercorak Chan ya. Kalau di Cina Chan, kalau di Jepang nanti akhirnya jadi Zen ya. Tapi awalnya dari Chan. Nah, kalau konsep Buddhisme nanti yang bau-baunya Chan atau Zen itu yang menihilkan realitas sampai benar-benar nir itu tadi, kosong ya, sampai itu ya. Itu nanti kalau dibawa ke Jerman itu nanti akhirnya ketemunya Schopenhauer misalnya. Schopenhauer. Nah, dia kan profesor Timur ya, profesor Timur, bahkan mengkaji Upanishad. Sampai kuliahnya itu nggak laku. Kuliahnya nggak laku, kalah sama Hegel karena tidak menarik kuliahnya. Karena mengajarkan sesuatu itu cenderung orang menganggapnya pesimistik dan nihilistik ya. Makanya sangat menginspirasi Nietzsche. Nah, kita kembali lagi ke Suryo Mentaram. Kenapa saya akhirnya malah justru tertarik pada yang lebih kuno genealogisnya? Karena saya menganggap konsep Suryo Mentaram itu nanti akhirnya lebih kepada religious experiences ya. Lebih kepada pengalaman keagamaan atau pengalaman kebatinan gitu. Pengalaman kebatinan itu kan biasanya sangat subjektif. Kalau Kierkegaard juga sangat subjektif, dia punya konsep religious experiences yang cukup unik dan susah dipahami ya teksnya. Nah, Suryo Mentaram ini juga sangat susah saya pikir dipahami. Tetapi kalau dibilang keautentikannya, itu saya berhenti pada pertanyaan, lah kalau konsep Suryo Mentaram itu dianggap sebagai konsep yang murni Jawa, lalu sebelumnya orang-orang Jawa ini belajar apa? Kok baru kalau kok harus menunggu Suryo Mentaram lahir dan memperkenalkan konsep-konsepnya itu? Emang sebelumnya itu belajar Jawa itu Jawa yang seperti apa? Nah, berarti ini kan membuktikan bahwa konsep kebatinan, konsep filsafat iluminasi itu di Jawa itu sudah mencapai titik yang luar biasa ya, berserakan. Bahkan Barat pun itu sangat susah untuk mencari tandingannya. Kalau mereka berhenti pada materialistik, pada angka 1 ya, itu iluminasinya itu justru dicapai di filsafat timur gitu. Salah satunya di Indonesia ini gitu. Dan Suryo Mentaram itu mengajarkan filsafat iluminasi menurut saya. Pada konsep di mana seseorang itu mencapai aktualisasi dirinya sehingga dia mendapatkan pencerahan lah seperti itu. Nah, lalu apakah ini bisa diterapkan dalam konsep-konsep pendidikan misalnya? Saya tadi barusan lihat YouTube ya. Saya kan orang milenial kan sekarang melihatnya YouTube. Saya juga ikut-ikutan. Terus ya YouTube. Terus ada ini ulasannya Kiai Maksum ya. Kiai Maksum itu bilang kalau semua orang itu jadi wali, semua orang wali. Terus wali itu diekspos.
jadi wali katon ya, wali ketok. Terus yang nyambut gawe sopo? Nyambut gawe Di bahasa Indonesia kan Pak, ini nyambut gawe sopo? lintas. Yang bekerja siapa? Nah ini itu wejangan kayak Maksum ya. Yang saya tangkap atau saya interpretasikan mungkin sedikit keliru, maksudnya mungkin tidak seperti itu, tapi saya menangkapnya kurang lebihnya seperti itu. Ya mungkin itu aja sih, nanti biar nyambung ke yang lain. Biar rata. Yuk rata, Pak. Nah, ini tadi sekelumit cerita tentang filsafat. Memang kalau filsafat timur itu memang sifatnya kalau dulu kita diajari itu memang sifatnya itu sinkretik ya. Gabung-gabung gitu loh. Filsafat timur ya. Mana-mana filsafat timur emang kayak gitu. Nah, ini mungkin saya ke psikologi dulu. Gimana sih, ada nggak sih corak-corak psikologi Jawa atau psikologi Nusantara lah minimal yang kalian pelajari gitu? Setidaknya ini cocok nih, kayak bisa nggak sih, maksud saya gini loh, bisa nggak sih kita pakai pemikiran kita sendiri untuk mengukur, membuat pisau analisis dalam psikologi itu pakai pemikiran Nusantara itu loh. Monggo Mas Daru yang katanya orang Jawa. Sebenarnya kalau materi psikologi timur ya atau psikologi Nusantara itu nggak ada sih Pak. Di dalam pendidikan kita nggak ada di psikologi. Sebenarnya kalau di psikologi modern yang kita pelajari itu fungsi dari psikologi itu bukan untuk penyembuh, tapi untuk mendiagnosa. Paling banyak untuk mendiagnosa. Jadi alat-alat tes kita paling banyak itu mendiagnosa, baik yang digunakan Hamada untuk rekrutmen orang, baik digunakan oleh dosen-dosen untuk mendiagnosis gejala penyakit mental. Jadi hanya itu saja, hanya untuk mendiagnosis. Kita diajari itu di S1 itu. Tapi perbedaannya kalau di psikologi timur seperti Ki Ageng Surya Mentaram, ini bagaimana kita keluar dari zona kalau dari kacamata barat mungkin ketidakwarasan mental ya, atau ke sakit mental. Jadi ilmu bahagia itu seperti apa? Karena memang psikologi atau bahkan ilmu barat mereka tidak punya itu bagaimana menuju kebahagiaan yang hakiki. Wong notabene sampai saat ini pun CEO petinggi perusahaan besar-besar di Eropa, baik di Amerika juga, mereka tetap belajar Buddhis kan, Hindu, Zen, apapun budaya-budaya yang ada di timur. Filsafat timur atau psikologi timur memiliki itu. Bagaimana penyembuhan diri, mencapai kehidupan yang hakiki, memiliki jati diri yang kuat, yang sehat secara mental. Makanya kalau kita dari psikologi ditanya apa sih atau bagaimana sih standar kesehatan mental sebenarnya itu seperti apa sih, kita akan gagap. Tapi kalau ditanya bagaimana sih orang yang skizofrenia atau gila atau orang yang cemas, depresi itu seperti apa, kita akan sangat tegas menjawab, oh ciri-cirinya A, B, C, D. Tapi ketika giliran ditanya bagaimana sih orang waras itu, orang sehat secara mental, pasti akan bingung. Saya yakin itu nggak hanya di Untak lah, benar ya? Semoga saja begitu. Jadi kita akan gagap. Nah, apa yang ditawarkan oleh psikologi timur tidak hanya di Surya Mentaram saja, tapi baik di Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan segala macamnya, Konghucu. Mereka memiliki itu. Kenapa? Makanya peran tapi spiritual tuh tetap ada, tetap dibutuhkan di kehidupan modern saat ini. Makanya salah satu desakan dari penulis lumayan terkenal akhir-akhir ini, si Noah Harari kan menyarankan yang paling kita butuhkan saat ini itu adalah ketahanan mental dan regulasi emosi yang sangat baik. Karena apa? Dunia sekarang berubah. Di revolusi 4.0 semuanya berubah. Dulu produksi alat tulis segala macam tinggi, tapi sekarang semuanya menggunakan online. Jadi banyak mata pencaharian atau bakat-bakat, bukan bakat ya, keahlian itu yang akan hilang. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk menjawab perubahan zaman saat ini? Yaitu hanya dua itu, kekuatan mental dan ketahanan emosi. Itu sudah disarankan dari para filsuf zaman dahulu kala, para nabi, hampir semua agama menyarankan itu. Nah, ternyata tahun 90 itu ditemukan apa sih yang membuat kekacauan manusia itu
dengan segala macam kerakusan, terus kejahatan segala macamnya itu yang buat sakit kita itu ternyata ada bagian otak kita di belakang. Mohon maaf saya menggunakan teori barat, yaitu otak reptil kita yang isinya cuma 4. Sebenarnya cuma 3. Bertarung, makanan, dan seksual. Nah, bertarung ini ada 2 jawaban. Kalau nggak menghindar ya karena takut, atau bertarung gitu, fighting. Jadi hanya itu. Kalau kita melihat misal politisi kita ya, yang paling gampang, ya mereka akan bertarung terus, mereka menggunakan otak reptil itu gitu loh. Jadi menyerang terus dengan argumentasi dan segala macamnya itu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke. Baik, itu kan omongan orang psikologi ya, ngomong mental, ngomong apa. Nah, sekarang kalau ngomong revolusi 4.0 nggak ngomong ekonomi nggak enak, gitu loh. Nah, sekarang ini kan ekonomi, maksud saya gini, ekonomi sekarang kan paradigma ekonomi sudah berubah ya, dari owner jadi sharing dan segala macam. Nah, kalau kita pakai epistemologi Surya Mentaram, saya kira masih ada konsep yang bisa kita terapkan dalam sisi ekonomi yang sekalipun dia hanya mengejar untung dan untung. Kalau pernah dengar Mas ada kata-kata sufi corporate. Nah, ini kalau misalkan dikaitkan dengan itu benar, sufi corporate itu pada saat ISQ Jaya itu sangat dipakai terus itu sufi corporate. Nah, ini saya mau saya mau nanya yang ekonomi, mana ekonomi? Ya, ekonomi tentang masihkah ada penemuan jiwa-jiwa dalam konsep ekonomi? Nah, ekonomi yang lain, ada yang mau ngomong tentang ekonomi nih? Kan karena kan gini loh. Jadi di bagian barat kita dihantam dengan paradigma yang profit. Tapi di sisi lain di kita itu tadi disampaikan Gus Miftah tadi bahwa kita harus kebahagiaan orang Jawa itu menolong orang lain. Nah, ini mungkin tidak diterapkan dalam sisi ekonomi gitu loh. Mungkin kalau nggak ada yang basicnya ekonomi karena keterbatasan pengetahuan, kita tanya entrepreneur aja. Ya benar ya, entrepreneur. Katanya 1 putaran, Pak. Lah ini udah muter, nggak ada yang mau balik ke sini. Praktisi ya. Dia mengawinkan ekonomi dan sufi. Sufi. Durasi. Sebenarnya saya niat kesini tuh pengen belajar, Pak. Salah satu metodenya ngomong nih belajar. Nah, berarti berangkatnya dari mana ini? Dari Untak. Sufi corporate Pak ya, sana itu ya, Sufi corporate. Saya masih ya cuman kadang-kadang gini, kadang-kadang saya lucu dengan apa istilah-istilah yang muncul gitu kan, ya Sufi corporate dan sebagainya, banyak istilah-istilah yang akhirnya ketika saya terbentur dengan istilah itu bingung dan linglung gitu Pak, seperti itu. Namun ketika disambungkan dengan bagaimana apa tadi bahasanya Bando itu? Bukan. Apa? Dari barat kita dari barat kita digempur profit. Nah, profit gitu kan, profit dengan bagaimana di timur ternyata katanya kebahagiaannya adalah memberi gitu kan. Saya rasa ada kesamaannya gitu kan, sama-sama mungkin menghasilkan kepuasan tersendiri gitu kan, mungkin itu. Nah, yang saya rasakan bisa iya aja. Rasakan mungkin begini. Untuk baik itu untuk mencapai kepuasan itu gitu kan, baik itu entah itu profit
entah itu ketika memberi, yang penting mungkin ada kepuasan. Tapi nggak tahu sih, saya juga bingung sekarang malah. Nggak, maksudnya gini loh, nggak paham Pak lagi. Nggak, maksudnya gini, aduh, kayak gini. Saya bingung. Apakah itu emang apakah misalkan gini, ketika profit itu kita mencari profit itu apakah itu emang kita berandaskan pada bahwa kita mendapatkan kepuasan dari itu, baik atau memang kewajiban seperti itu gitu maksudnya gimana? Maksud saya gini, kita kerja gitu kan, kita jualan dengan tujuan profit misalnya gitu ya, dengan tujuan profit. Terus habis gitu kita jualan segala ngurus profit, yang penting ada ada hikmah bagi sekitar, hikmah manfaat bagi sekitar gitu ya. Nah, nilai lebih itu apa itu? Kenapa sih? Nah, nilai yang dimaksud dengan itu sebagai tujuan ataukah karena kita merasa berkewajiban untuk seperti itu? Saya bingung mengatakannya gitu. Tapi saya udah nangkep dikit. Gimana? Nah, adapun yang dijalankan teman-teman gitu kan sebagai entrepreneur linglung gitu ya. Biar tuh bingung sih. Sebagai teman itu mungkin untuk dalam upaya pencarian jati diri gitu kan, baik itu dalam ranah ekonomi ketergantungan dia gitu kan, baik dalam yang lain. Karena kalau nggak salah saya pernah mendengar suatu tutur gitu kan bahwa kita itu kalau misalkan jadi ditakdirkan jadi angsa, ya berlakulah seperti angsa gitu kan. Kalau ditakdirkan sebagai kuda, berlakulah seperti kuda gitu kan. Hanya saja untuk kita mengetahui bahwa diri kita angsa atau kuda gitu kan, ternyata susah gitu kan. Dan ternyata ada rumusan turunan katanya untuk mengetahui seperti itu, ya ketergantungan di mana gitu kan. Ketergantungan coba cari seperti itu. Nah, dan ternyata untuk seperti itu banyak sekali godaan-godaan yang lebih mempesona gitu kan, sehingga ketika saya mungkin ditakdir jadi kuda, ternyata waduh, kuda gak bisa terbang gitu kan, ada informasi terbang dan sebagainya, sehingga membayangkan burung dan bertingkah laku seolah burung padahal ternyata gak sampai. Nah, dan PNS sebagai upaya untuk menempuh itu gitu kan. Jadi melepaskan segala indikator-indikator bahwa usaha semisal itu seperti apa, ekonomi itu harus bagaimana dan jalannya harus seperti apa. Coba lepaskan dulu, coba jalin dulu, nanti sesuai jalan identifikasi sendiri-sendiri. Semisal nih, ketika buka gitu kan, dan ada pelanggan, ternyata di warung di TNS itu ceplosan Pak. TNS itu banyak sekali sampah yang berserakan. Waduh, sampah berserakan nih. Terus habis itu ada pelanggan, kayaknya gak enak, kudu diapain nih? Nah, proses itu yang ditempuh gitu kan. Kudu diapain nih kalau gini? Apakah sehingga nanti banyak opsi gitu kan? Apakah kudu dibersihkan sehingga bisa membuat pelanggan nyaman dan balik lagi, ataukah biarkanlah gitu kan? Apakah seperti itu? Dengan tentunya dengan kesadaran yang menyertainya dan bukan efek kalau saya sering mengatakan, dan dengan kesunyian yang menyertainya harus siap seperti itu. Dan mungkin
itu dulu. Saya kebelet saya Kok kabur tas dagang. Keren, Man. Nah itu tadi kita sudah mendengarkan betul-betul itu sufi ya. Bahasanya emang susah dipahami. Itu sufi itu ya kayak gitu. Ya terima dalam kesadaran kalian masing-masing. Nah ini ada tamu dari UNAS ya. Nah ini kita kan berkutat tentang psikologi Nusantara. Saya kira nggak hanya Surya Mentara aja Pak ya. Nah saya mau dengar kalau misalkan adakah kawruh-kawruh atau kebijaksanaan mungkin ya. Nah ini Pak nanti saya mau tanya pada teman-teman, siapapun yang mau jawab silahkan. Apa bedanya kebijaksanaan dengan ilmu gitu. Karena kan Jawa ini biasanya kalau di ranah ilmu itu hanya dianggap ini hanya kebijaksanaan, ini bukan ilmu gitu. Nah saya mau dengar dari Makassar ya. Makassar itu ada nggak misalkan kebijaksanaan macam ini, karena ini kekayaan Nusantara loh. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini ditanya tentang kebijaksanaan ya. Kalau menurut saya pribadi ya, sesuatu yang benar itu iya. Saya angkat dulu dari pendapat pribadi dulu ya, baru saya angkat dari daerah asal. Kalau menurut saya itu enggak semua yang benar itu bijak. Seperti itu. Tapi sesuatu yang bijak itu sudah pasti benar menurut saya. Nah, kalau misalnya di daerah saya di Makassar itu sangat menganut budaya malu yang sangat tinggi. Siri Napace namanya kalau di sana. Siri itu artinya malu dan pace itu artinya peduli. Jadi kalau digabung itu kita merasa malu kalau misalnya kita nggak peduli terhadap sesama. Cuman kalau sekarang udah geser tuh, malunya itu malu yang seperti apa gitu. Misalnya kalau orang pulang haji sekarang kan, menor semua. Itu dipengaruhi oleh budaya Siri Napace sebenarnya, cuman lebih ke udah bergeser. Mungkin dipengaruhi perubahan zaman gitu. Tapi kalau misalnya yang benar-benar asli dari sananya itu, misalnya ada namanya Silariang. Silariang itu misalnya saya sebagai bapak orang tua punya anak gadis. Nah, anak gadis itu di Silariang itu artinya dikawin lari, dibawa kabur sama cowok. Nah, menurut di sana itu kalau misalnya ada cowok yang bawa lari anak perempuannya ini, darahnya itu halal untuk ditumpahkan lewat senjata tradisional namanya badi. Ada memang badi yang dibungkus, udah darahnya halal yang mau lari. Nah, oke deh. Berat. Oke, saya lanjut. Seperti itu. Nah, walaupun mungkin kalau di daerah lain itu terdengar, kita masih bisa membicarakan itu dengan baik-baik dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang di sana itu, area sana itu justru membenarkan gitu. Membenarkan. Bahkan karena bukan masalah ini bisa bicarakan dengan baik, tapi perasaan malu gitu. Malu anak gadisnya dibawa lari dan sebagainya. Nah, di sana itu disebut kebijaksanaan tuh. Kalau yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya juga tuh kebijaksanaan itu di tiap daerah itu beda-beda gitu. Makanya perlu dikaji lebih dalam mungkin gimana kebijaksanaan menurut orang Bugis, di Jawa gimana. Nah, gitu kalau misalnya daerah asal saya. Banyak budaya-budaya yang di luar itu dianggap nggak bijak, tapi di situ justru dianggap bijak. Nah, jadi kalau sekarang itu saya menganggap kebijakan itu suatu kesepakatan gitu di antara petinggi adat gitu dari nenek moyang sebelumnya.
Iya, sebenarnya kalau ini berkaitan sih dengan teorinya Jung bahwa perilaku kita itu dipengaruhi oleh perilaku nenek moyang kita. Dari Jung. Kalau saya itu sih, kalau misalnya dia anggap salah satu contoh di Makassaran, cuman masih banyak sebenarnya yang bisa digali. Ini masnya belum? Mau gak mas? Monggo Mas lanjut. Tarjo. Jo. Pesisiran Jo. Budaya lokal kebijaksanaan. Selamat malam. Lama nggak ikut pegang ginian. Tak cari yo udah tenggelam ya Pak. Lama banget ya. Ya saya Tarjo. Saya dari barusan. Saya dari itu Pak pinggiran Bengawan Solo. Tepatnya antara Bojonegoro dan Cepu ya. Tadi masalah kebijaksanaan saya mungkin menambahkan, tadi kan memang dibilang bijaksana ini lahir atas kesepakatan dan dipengaruhi juga kearifan lokal daerah masing-masing. Tadi kan dibilang Bugis kalau seorang laki-laki membawa anak gadis dan dibilang darah dari seorang laki-laki tersebut tuh dianggap halal karena udah membuat malu kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat gini, kebijaksanaan kalau di Jawa itu sebenarnya ya emang benar, apa yang dianggap benar belum tentu bijaksana. Tapi apa yang dibilang bijaksana itu pasti benar. Contohnya gini, kalau makan dilarang di depan pintu, itu sebenarnya bijaksana banget itu. Sebenarnya kalau orang yang nggak dikaji lebih dalam, mungkin dibilang ini apa-apaan nih ya nggak ganggu orang jalan. Sebenarnya kan kalau dipikir lebih dalam lagi dan jauh, itu kan orang tua memberi hal yang demikian. Jangan makan depan jalan tapi nggak pernah ngasih tahu alasannya. Sebenarnya kan mungkin sebagai alasan makannya biar nggak ganggu orang lewat, bisa jadi. Yang kedua, ketika makan ada orang lewat malah nggak jadi makan. Atau mungkin jangan. Ya kalau dibalik tadi sebenarnya kalau untuk mengenai filsafat yang Surya ya Mentaram tadi saya nggak ngikutin. Tapi kalau dikaitkan dengan ekonominya Timur tadi, sebenarnya secara nggak langsung ini juga udah terjadi dan memang juga udah terlihat jelas. Seperti halnya minimarket, ada minimarket tradisional sama minimarket yang memang benar-benar modern. Kalau yang modern udah terlihat banget, seperti yang kita jumpai banyak gerai-gerai yang berdekatan juga udah ternama, itu memang kelihatan banget kalau menggunakan ekonomi barat. Hal apapun dihitung sampai serinci mungkin. Tapi kalau yang tradisional, orang-orang lokal, baik itu saya pikir kalau lokal ini nggak pengaruh di kearifan lokal aja ya, bukan cuma di Jawa, tapi hampir seluruh di Nusantara. Kalau orang yang beli orang kita sendiri, ibarat kata gini, Mbak, saya ini mau beli cabai 2.000 boleh nggak? Sebenarnya kalau cabai 1/4 itu 5.000. Tapi kalau orangnya beli 2.000 itu malah nggak ditimbang. Jadi kita nggak tahu apa yang kita dapat itu hampir 1/4. Tapi malah sebenarnya kalau di barat itu kan 5.000 1/4. Kalau 2.000 tinggal dibagi aja kan gitu. Tapi kalau orang tradisional nggak. Itu salah satunya tadi yang ekonomi ketimuran, yaitu membantu satu sama lain. Tidak tanpa adanya perhitungan sama sekali. Yang penting kata orang bilang yang penting barokah. Terus ada beberapa juga gerai-gerai modern juga masih menggunakan ketimuran ini. Contoh ada salah satu yang jualan ayam, gerai terkenal juga ini. Ya ini mungkin dianggap KW tapi juga udah mulai terkenal. Ini ketika saya amati masing-masing gerai pasti melakukan semacam peraturan kalau jam istirahat pasti tutup. Dan kalau dipikir di barat kenapa tutup? Sebenarnya kesempatan orang beli di saat jam istirahat tuh ada. Apalagi jam makan siang. Apalagi contoh sholat duhur lah. Dikatakan sholat duhur itu kan biasanya orang bilang duhur itu antara jam 12. Sebenarnya itu orang-orang waktunya nyari makan siang. Dan dia jual makanan tapi kenapa dia malah tutup? Tapi kalau dibilang tadi ke timur, yang penting barokah, namanya rezeki nggak kemana. Nah itulah. Kebanyakan kalau filsafat orang Jawa kayak gitu juga. Kalau orang Jawa itu dibilang narimo ing pandum. Sampai dibilang kenapa dulu jaya-jayanya kita
sampai Nusantara dulu ada Mojopahit. Kenapa kita nggak jajah balik? Katanya dikatakan salah satu kapalnya di kerajaan Mojopahit lebih besar daripada kapalnya Columbus, yaitu kapalnya Dewa Ruci. Tapi kenapa kok penjelajah-penjelajah di daerah Eropa Barat kok sampai melakukan penjajahan? Lah kita sendiri Nusantara ini kenapa nggak balas dendam jajah mereka? Nah balik lagi orang Jawa sendiri udah nerima. Yang penting narimo ing pandum. Yang penting kehidupanku udah tercukupi, aku nggak mau menyakiti orang lain. Ya mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang ya memang antara ilmu kebijaksanaan, kalau yang saya amati juga kadangkala orang awam ini sebenarnya udah melakukan kebijaksanaan tapi tidak tahu ilmu pastinya. Sebenarnya udah melakukan. Kayak contoh halnya komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ini sering saya jumpai hal-hal yang sudah sering saya lakukan tapi malah menjadi pembahasan dan itu menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalau dipikir-pikir ilmu yang udah kita dapat ini sebenarnya udah kita alami, udah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial. Sebenarnya kalau dipikir kita tanpa harus kuliah pun sebenarnya udah tahu, tapi mungkin nggak tahu namanya itu apa. Ya kayak contoh kemarin psikologi komunikasi tentang apa? Ternyata psikologi komunikasi ini untuk mengetahui atau ingin mempengaruhi dari psikologi seorang lah kayak gitu. Sebenarnya kita juga udah melakukan kayak politik, orang dibilang yang berhubungan dengan pemerintahan itu politik, memang benar. Tapi sebenarnya kita juga mencoba mengakali teman sendiri itu juga namanya politik. Jadi sebenarnya udah tahu tapi mungkin namanya aja nggak tahu kayak gitu. Tahu ngelakuin tapi nggak tahu namanya kayak gitu simpelnya. Ya mungkin sementara itu dulu, nanti bagi-bagi sama yang lain. Perspektif Nas. Ya semakin terang ya kita, meskipun mungkin yang lain nggak tahu tapi saya tahu sebenarnya. Ada 3 hal ya yang saya kerucutkan begitu ya. Kita sudah ngomong kerucutkan, jadi saya minta nanti yang punya legitimasi doktoral ini yang boleh ngomong. Ya terserah siapa yang mau pengetahuan. Oke, Pada Madura ya Pak ya. Jadi Surya Mentaram itu kita biar nggak lepas dari ininya. Surya Mentaram itu adalah salah satu dari 2 penasihat Soekarno ya. Soekarno itu hanya dengarkan 2 orang kalau dia punya masalah yang sangat pelik. Pertama Surya Mentaram, kedua Sosro Kartono. Nah tadi saya mau siapapun yang mau menjawab silahkan. Saya mau kerucutkan tentang 3 hal, nanti bagi-bagi ya. Yang pertama tentang kebijaksanaan versus pengetahuan. Artinya gini, tadi dikatakan bahwa ini hanya kebijaksanaan gitu loh. Padahal kita tahu. Kita tuh tahu sebenarnya ini, tapi namanya nggak ngerti kan gitu ya. Nah, itu menurut saya persoalan packaging ya. Kita tuh lemah dalam packaging. Contohnya misalkan kalau contoh simpelnya aja ya. Kita ngomong spaghetti, kayaknya namanya keren. Ternyata cuma mie rebus. Ya kan? Nah, kalahnya kita itu di situ, packaging kita itu lemah. Nah, ya kan? Loh, coba misalkan kita jalan-jalan ke luar gitu ya. Keluar itu di sana itu kayak padahal dia cuman jual di Hong Kong itu ada sebuah gereja yang kebakaran terus-menerus katanya, kalau dibangun kebakaran. Itu ya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi ya laris karena dia jualannya luar biasa. Apalagi Singapura itu. Apa sih yang bisa kita harapkan dari Singapura? Tapi dia bisa istilahnya membuat packaging itu menarik wisatawan itu loh. Nah itu misalnya Sentosa Island itu apa sih bedanya sama Dufan? Tapi lebih prestis di sana, ada Universal Studionya dan sebagainya. Kita nggak punya namanya packaging. Nah, packaging keilmuan tentunya ya. Lalu yang ketiga adalah mungkin nggak sih ini semua Nusantara ini, kebijaksanaan Nusantara, pengetahuan Nusantara ini diterapkan. Udah 3 hal itu aja dulu.
yang saya kira menjadi tema kita pada hari ini ya. Karena ya tadi kembali lagi ke pertanyaan awal tuh. Kenapa kalau kedokteran itu bisa memaksa? Kita kok nggak bisa gitu loh. Itu coba tolong Mas Gus Miftah ya. Gus. Biasa Mas kok. Kebetulan saya memang keluarga besar Madura semua dan sedang berupaya menjajah Surabaya itu. Kalau nggak ada orang Madura itu warna biru ndak jadi dirobek kan. Itu kan dikerucutkan pada 3 poin ya, kebijaksanaan versus pengetahuan, kemudian tadi disinggung packaging dan memungkinkan ndak kebijaksanaan itu diterapkan dalam konteks Nusantara. Untuk yang pertama, saya jawab dari packaging dulu, Pak. Nggak tahu sih bahasanya itu apa. Kalau saya bahasa mudanya ini hanya persoalan pelugasan kata. Kita nggak pernah lugas dalam urusan kata. Gitu. Kalau kita ngomong persoalan politik, ekonomi dan semacamnya, kita memang nggak pernah lugas. Contoh kecil, siapa sih yang menyebut DPRD itu wakil rakyat? Itu kan mintanya DPRD sendiri, disebut wakil rakyat, iya kan? Bukan masyarakat yang meminta dia wakil rakyat. Bukan rakyat yang menyebut DPRD sebagai wakil rakyat, tapi DPRD paripurna baru menyebut dirinya sebagai wakil rakyat. Kalau yang wakil rakyat DPRD itu di label, di packaging disebut sebagai pejabat, harusnya ada kata yang lebih sublim dari rakyat. Apa kata yang lebih tinggi dari pejabat? Dan itu diberikan kepada rakyat. Kalau kita mau lugas dalam urusan kata, nyatanya memang kita tidak pernah lugas urusan kata dan tidak jadi masalah bagi saya. Karena itu mungkin insya Allah otentiknya kita di situ gitu loh. Ya itu di Madura juga kayak gitu Mas itu. Jadi di Madura itu jangan tanya apa kebijaksanaan apa pengetahuan, karena urusan kata itu tidak perlu diuniversalkan walaupun bahasa persatuan itu bahasa Indonesia itu loh. Nah di Madura itu contohnya kayak gini. Kalau tadi disinggung Makassar, apa di kawin lari ya kan, kemudian pria yang mengajak kawin lari itu dibunuh itu darahnya halal. Bagi saya itu ndak halal Mas itu. Walaupun di Madura itu boleh, tapi ndak sampai halal. Orang Madura itu nunggu halal kalau sudah diketok MUI itu. Kalau belum diketok sama MUI itu belum halal. Cuma boleh untuk dibunuh gitu. Itu caron namanya. Sama Mas. Ya, itu kan urusan kata Mas itu. Jadi bukan halal lah, cuma boleh itu untuk dibunuh. Itu carok namanya itu. Nah, kebijaksanaan ya memang benar kayak itu bijaksana. Dibunuh itu bijaksana. Kalau ditanya kenapa begal, ya kan? Ini kan tidak beres antara realita dan nilai-nilai yang ada itu loh. Madura itu secara nilai-nilai religiusnya lebih tinggi, mohon maaf itu. Ini bukan sombong karena memang keadaannya seperti itu. Tapi begal itu banyak enggak? Banyak karena terekspos gitu loh. Kalau kita terang-terangan, di mana sih yang enggak ada begal? Wong di Mer juga banyak Surabaya. Kalau enggak, itu karena memang Madura itu nuansa Islamnya kental Mas. Itu kearifan lokal yang khas ya. Dalam nilainya setrata itu ada Pak ya, Pak, Bu, Pak, Guru, Rato, ada 5. Pak, Bu, Pak, Guru, Rato. Jadi ada tingkatan kalau pengetahuan itu dianggap benar. Dan itu rumusannya nanti larinya kebijaksanaan Mas itu. Nah, pengetahuan itu, kebenaran itu dari mana sehingga kita benar-benar takdim kepada seseorang itu kalau memang itu turunnya dari itu bapak, bu ya. Itu ibu, pak itu bapak, bu pak itu orang tua. Ini ibu dan bapak yang pertama itu adalah mertua. Ya. Mertua, kedua mertua ya. Kemudian kedua orang tua, kemudian guru baru pemerintah. Itu pengetahuan yang benar. Apakah orang Madura mendengarkan omongan dosen? Apakah orang Madura mendengarkan obrolan-obrolan politikus di ILC? Enggak. Ya cuma di mata Najwa ya. Enggak, kayaknya juga enggak. Nah, itu enggak. Jadi kalau pengetahuan itu turun dari
orang-orang yang saya sebut tadi itu baru pengetahuan. Itu pengetahuan di situ, itu benernya di situ itu. Sama dalam urusan dagang Mas, insya Allah sama Jawa itu juga sama itu. Jadi kalau orang Madura kemudian ketemu di Jakarta, orang Madura satunya itu jualan sate, insya Allah enggak usah bayar selama ngomong Maduranya lancar gitu. Itu kalau enggak lancar totalan. Nah, ya itu. Nah, apakah memungkinkan diterapkan? Saya menganggap memungkinkan. Ini konteks Madura Mas ya, konteks Madura memungkinkan. Saya ambil contoh agrari. Tadi Hamada menyinggung agrari. Kita punya nilai kok untuk memerangi agrari. Di mana-mana Indonesia saat ini sedang krisis agrari. Walaupun yang banyak tersorot itu sedang di Jogja, Kulon Progo dan semacamnya. Kalau kita benar-benar turun di mana-mana kok, di Madura, di Sumeneb dan semacamnya. Di situ krisis agrari. Nah, kenapa krisis? Bisa jadi karena memang kearifan lokal kita sendiri. Orang Madura itu tidak administratif kok. Misal jenengan beli tanah ke saya itu tidak perlu balik nama. Yang penting saya sama jenengan sepakat, ya sudah itu punya sampean. Tidak perlu disah-sahkan pakai nanti dan semacamnya. Itu tidak ngaruh gitu loh. Tapi yang lebih penting, lebih bijaksana itu sama-sama mengakui kalau ini sudah tanah Anda itu. Daripada sudah pakai kertas nyatanya tidak bijaksana itu. Itu Madura. Nah, tapi kearifan lokal itu bisa memecahkan itu selama kita tidak administratif. Kadang kita selalu kalah dalam urusan administratif. Ya kan? Mohon maaf, Pak. Ya. Nah, itu karena menurut saya yang membedakan Barat Timur dan semacamnya itu hanya urusan administratif, Mas. Itu. Kita itu memang tidak administratif itu. Kita cengengesan dan semacamnya. Kita ngomong tidak sesuai dengan KBBI, no problem. Itu tidak jadi masalah. Nah, di Madura itu ada warisan nilai luhur yang namanya tanah sangkol ben sangkol belin. Tanah sangkol itu ibarat jual enggak jual, ibarat gaden juga enggak gaden gitu. Jadi saya punya tanah dan ini hanya untuk warisan dan tidak boleh dijual kecuali benar-benar mepet ya. Itu baru boleh dijual. Tapi ada syarat pada nilai itu. Kepada siapa tanah itu dijual? Tanah itu dijual hanya boleh kepada saudara paling dekat. Kalau enggak ada paling dekat, tetangga. Kalau sama-sama enggak ada antara keluarga dekat dan tetangga, ya terpaksa harus orang luar. Tapi bagaimana ketika terpaksa dijual kepada orang luar? Contohnya dibeli sama asing dan semacamnya karena tetangga dan keluarga enggak ada yang mau beli, ya kan? Sedangkan kita kepepet untuk menjual tanah itu. Solusinya ada di sangkol belin. Orang Madura itu selalu punya kesepakatan, oke, tanah saya jual kepada Daru. Ini orang luar, ya kan? Jual pada Daru. Tapi Daru ini tidak boleh jual nanti tanah, kecuali kepada saya. Nah, kalau Daru ini berani menjual tanah kepada orang lain selain saya, ya ini kan sistemnya setengah gaden toh. Tapi bahasanya jual. Dikatakan jual kita tidak administratif. Gitu. Nah, tapi dikatakan gaden kita tidak bunga. Jadi misal saya ngasih 10, Daru memberikan saya 10 juta, berarti tanah saya serahkan ke Daru, bebas terserah Daru mau ngapain, kecuali dijual. Kalau dijual, Daru harus izin kepada saya, kalau saya merestui baru Daru boleh jual kepada orang lain. Tapi kecenderungannya saya tidak mengizinkan. Nah, karena tadi saya dapat 10 juta dari Daru ya, baru nanti 10 juta ini saya berikan kepada Daru. Mau tidak mau Daru harus mengembalikan tanah itu kepada saya. Lah ini kan kalau secara administratif, secara teori ini kayaknya enggak ada Indonesia ini. Loh iki gaden apa jual sih? Enggak kan? Nah, itu orang Madura, tapi nilainya di situ. Dan apa yang dilakukan sama pemuda? Ini kan kita ngomong memungkinkan enggak diterapkan. Minggu ini tuh sedang ada seminar agrari dan memang tokoh yang didatangkan itu orang Madura. Apakah tokoh itu sebagai pakar di bidang itu secara akademik ya? Enggak. Dia hanya memegang nilai itu dan mendirikan komunitas itu di Sumeneb karena keprihatinan itu. Itu salah satu cara supaya kita tidak krisis agrari itu. Insya Allah teman-teman di daerah lain itu juga punya pola itu. Saya masih yakin itu bisa diterapkan kok Pak itu. Jadi itu semoga manfaat. Untuk legitimate atau memberikan benang merah ya Pak.
Ini terakhir karena penutup ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini forumnya ini apa namanya terbatas juga. Tapi insya Allah nanti kita bisa angkat lagi di forum-forum yang lebih besar. Nah ini tadi Mas Miftah itu mengatakan bahwa ini kebijaksanaan lagi ya, bisa diterapkan katanya. Lalu soal packaging dan segala macam. Nah ini kan gini masalahnya Mas Pak Didin ya dan teman-teman sekalian. Masalahnya kan gini, siap nggak kita rasionalitasnya itu seperti gitu? Kan nggak semua Mas rasionalitasnya sama seperti orang Madura gitu. Dan kita juga punya wadah juga, wadah negara ini yang apa istilahnya isinya juga macam-macam orangnya gitu loh. Makanya balik lagi ideologi kita Pancasila, karena mau mencerap itu semua. Kalau dalam negara paripurna itu kan tidak memungkinkan semua kebudayaan itu diangkat. Ada kebudayaan beberapa yang tadi misalkan mohon maaf ya, halal darahnya seperti itu kan tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi satu ideologis gitu loh. Nah ini ada satu PR lagi Pak, ini tentang rasionalitas kita itu siap gak menerapkan kebijaksanaan macam itu. Lalu kemudian pertanyaan saya di awal tadi, mungkin gak sih ini Nusantara ini menjadi semacam ilmu baru bagi kasanah pengetahuan yang sosial ya utamanya ya. Lalu kalau itu mungkin, kalau rasionalitasnya nanti Pak Didin bisa jelaskan, Prof Didin jelaskan rasionalitas kita gimana. Lalu kemudian packaging seperti apa, kemasannya itu loh. Kan kita berlawan dengan positivistik nih Pak. Ini positivistik banget loh Pak ini Pak. Nah ini sampean ini kan punya yang punya satu-satunya di sini yang punya legitimasi doktoral. Silahkan. Ini pekerjaan yang ringan hanya bicara, tapi berat konsekuensi logisnya saya bisa dipanggil Dirjen Dikti ini. Baik, saya menjawab dengan lugas. Sangat bisa Pak, sangat bisa. Secara praktik sangat bisa, dan itu dilakukan oleh masyarakat Madura. Dan menariknya ternyata nilai-nilai dalam hal ekonomi ya. Tadi Mas Tarjo menyinggung perdagangan ala Jawa, Anda sebut tradisional. Oke. Di Jawa itu ada spiritualitas dagang yang itu oleh teori-teori modern diberangus, dihabisin, terutama lewat Fakultas Ekonomi. Di Jawa dan lebih umum di Nusantara itu ada istilah rugi satak badi sanak. Satak itu wadah, sanak itu family. Nah, memang dia kelihatannya rugi secara kuantitas, tetapi ingat bahwa sanak atau family itu adalah prospek ke depan. Meskipun Anda orang lain, kalau kita saling tabarukan, ngalap barokah lewat transaksi ini, maka ke depan ini menjadi prospek yang akan secara profit benefit akan lebih membesar ketimbang ala modern yang selalu mengejar profit semata semacam itu. Lalu saya tertarik dengan Madura tadi. Nilai semacam itu memang tidak ada dalam transaksi apapun di dunia modern. Di dunia modern itu hanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau sewa beli. Dan itu ada di kitab undang-undang hukum perdata maupun hukum dagang. Nah, persoalannya mengapa nilai-nilai sebagus itu tidak berhasil menjadi semacam peranata perdagangan kita. Ini kita terlanjur sepakat pada 17 Agustus 45 itu. Ini loh yang membuat kita kacau balau, karena di paragraf kedua bunyi proklamasi itu loh, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan seterusnya itu. Artinya pemindahan kekuasaan tidak hanya secara teritorial geografis, tetapi juga hukumnya, administrasinya, pemerintahannya, model ekonominya, bahkan kalau perlu lagak lagunya, kalau perlu cara mikirnya. Dari kolonial kita ambil menjadi nasional. Sehingga transaksi perdagangan yang ada di Nusantara ini semua digiring ke arah barat. Nah, nilai-nilai yang ada di Nusantara ini sebenarnya masih bisa diangkat. Ingat bahwa meskipun kita sudah positivistik menganut hukum peninggalan barat itu, tapi masih ada celah yang memungkinkan. Apa itu? Ketundukan hukum. Jadi misalnya Madura tadi ya,
apakah hukum kita mengakui? Selama yang melakukan transaksi mengakui bahwa kita melakukan penundukan hukum pada hukum adat, maka sah itu. Masalah waris juga, saya melakukan penundukan pada hukum waris adat, sah. Secara agama, sah. Nah, persoalannya adalah masyarakat itu tidak diberitahu hal-hal yang semacam ini, sehingga seolah-olah bahwa apapun yang dilakukan masyarakat haruslah selalu tunduk pada hukum modern. Artinya hukum peninggalan kolonial itu. Ini bisa, Pak. Sangat bisa. Secara hukum, secara laku, bahkan secara sains. Kita sudah seharusnya mulai sekarang, ayolah diformulasikan sains ala Nusantara, yang bangunannya tidak mesti harus positivistik ala apa itu Agus Kom, Emil Durkheim dan seterusnya itu. Biangnya Pak itu. Iya. Kalau ketemu lagi saya kebukin Pak. Saya ikut. Nah, saya ingin begini. Kecemasan, kepanikan, kompulsif, depresi dan seterusnya itu ternyata kalau ditelisik itu akar masalahnya adalah pada sistem kita yang kebablasan mengekor pada sistemnya barat. Di situ munculnya segala macam penyakit mental itu. Kenapa? Karena kita terlanjur tercerabut dari nilai-nilai timur. Nah, ini ada satu buku Ki Ageng Surya Mentaraman, ini semacam oase ya. Ayo kita kembali kepada spirit timur, bahwa ternyata hidup itu yang dikejar adalah happy, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak di sistem barat, tidak di eksternal, tidak dimanapun, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam rangka itu maka kalaupun psikologi yang ada di kampus-kampus menolak psikologinya Ki Ageng Surya Mentaraman atau psikologi Nusantara, maka secara laku kita jalankan itu. Meskipun secara ilmu tanda kutip positivistik ditolak, tapi secara laku kita akan jalankan psikologi Nusantara. Saya pikir itu, Pak. Dan kritik ini. Kenapa psikologi Nusantara dipersulit di kampus? Saya punya kecurigaan ada kapitalisasi ilmu psikologi ala barat itu yang mencoba melakukan dominasi di wilayah kita dalam rangka untuk kemakmuran segolongan orang-orang tertentu. Ngomong alat ukur dan sebagainya, Pak. Oh iya, siap. Closing ya. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Nah, kita masih ya katanya sudah cukup katanya ya. Nanti kita lanjut bisa di habis ini mati soalnya lampunya. Jadi yang bisa saya simpulkan mungkin mohon maaf yang belum terpuaskan karena kita semua bukan alat pemuas yang pertama itu. Nah, yang pertama untuk menutup ini saya mau memberikan cerita gitu ya. Jadi dalam itu Alkisah diceritakan begini, ada seseorang bertanya kepada orang yang lain gitu, kenapa matahari bisa terbit? Apa ukuran garis? Apa ukuran jalan ini? Nah, orang itu terus bertanya, orang yang ditanya itu bertanya kembali pada si penanya itu, pertanyaan itu dari mana? Dan siapa yang membuat pertanyaan tersebut? Si penanya mengatakan, ya pertanyaannya dari saya. Siapa yang membuat? Jelas saya. Jawab orang itu adalah, kalau demikian jawablah, carilah jawaban itu dalam dirimu sendiri. Nah, kutipan itu mengingatkan saya kepada munculnya modernitas tahun 1500-an ketika abad pertengahan itu terlalu merongrong ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian di tahun 1500 itu terjadi yang namanya Renaissance dan sebagainya. Muncullah kata-kata sapere aude ya. Berpikirlah, beranilah berpikir. Nah, saya kira itu Pak yang pertama. Jadi sebenarnya Barat pun juga demikian, menetapkan kemodernitasan itu dari dirinya sendiri. Kesadaran itulah yang dibangun oleh tokoh-tokoh Renaissance. Nah, lalu terkait budaya Jawa, kok kita jadi mundur, kok kita jadi ke abad pertengahan gitu loh. Karena ulahnya Agus Kom, ilmu harus ada ukurannya, ada metodenya, ada ukuran dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh ilmu-ilmu sosio humaniora seperti itu.
Jadi yang pertama, saya kira dari kesimpulannya, yang pertama adalah mau tidak mau kita harus merekonstruksi budaya kita, budaya Nusantara. Kalau tadi dikatakan Tuno Satak Bati Sanak gitu ya, itu harus direkonstruksi sesuai zaman yang ada sekarang ini. Nah, artinya adalah kita harus meninggalkan budaya-budaya struktural, budaya-budaya yang turun-temurun, yang sudah, ya ini budayanya seperti inilah. Kita harus post strukturalis, misalkan Levi Strauss dan sebagainya. Nah, kemudian untuk meraih situ, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyiapkan rasionalitas kita yang otentik. Tanpa rasionalitas itu saya kira masih susah kita untuk menerapkan budaya-budaya Nusantara yang ada. Demikian dari saya serahkan kembali yang tugasnya memberikan salam, yang sudah kompeten di bidangnya itu. Tukang salam. Baik, itu tadi sedikit perbincangan teman-teman dari Indonesia lah. Ada orang Sunda, ada orang Madura, ada orang Bugis ya, ada orang Jawa. Ini orang mana ya? Nggak jelas nih, yang pakai hitam. Manado. Terus dari lintas universitas, lintas disiplin ilmu. Ini miniatur dari Indonesia lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan tetap kembali kepada pemirsa, silakan ambil kesimpulan sendiri karena di sini tidak ada kesimpulan. Sebenarnya tetap kembali pada pemirsa sendiri. Setuju yang mana silakan diambil. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Salatu jam ya. Stop, Pak.